Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nuri. Nah, kali ini kita semua akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita singkat menjadi K3. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana mencegah terjadinya luka bakar serta bagaimana cara mengobati luka bakar. Oke, kecelakaan kerja apa saja sih yang bisa terjadi pada pekerja kuliner? Nah nih ya, yang pertama terjatuh, yang kedua tertimpa benda jatuh, tiga tertumbuk, keempat terjepit, lima terkilir, enam terbakar, tujuh tersengat arus listrik, delapan terpapar panas, dan yang terakhir adalah tercemar makanan. Kalau kita ingin bekerja dengan selamat, maka kita harus mengupayakan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Salah satunya adalah menghindari terjadinya luka bakar. Mau tahu bagaimana caranya? Yuk simak materi berikut ini. Pertama, selalu gunakan alas. Kamu bisa menggunakan jempal, serbet, maupun sarung tangan anti panas pada saat memegang alat pemasak. Jangan pernah memegang alat pemasak apalagi yang masih panas tanpa alas apapun karena itu berbahaya bagi kulitmu. Nah, untuk kain jempal, serbet, atau sarung tangan tadi gunakan dalam keadaan kering ya, karena kalau digunakan dalam keadaan basah, air dalam kain tersebut bisa menghasilkan uap panas yang dapat menyebabkan luka melepuh pada kulitmu. Ketiga, penting nih untuk diingat, kalau kamu memasak menggunakan panci dan mengisinya dengan cairan, jangan diisi dengan penuh ya, karena ketika nanti mendidih, airnya bisa meluap. Nah, percikan dari luapan air ini bisa melukai kulitmu. Selanjutnya, kalau mau membuka panci perebus atau alat pemasak lain yang mengeluarkan uap panas, jangan lupa lakukan dengan hati-hati dan dalam jarak yang aman. Nah, kali ini jika kamu harus memindah wadah makanan yang berisi makanan masih panas dan cukup berat, mintalah pertolongan orang lain. Jangan paksakan diri untuk mengangkatnya sendiri, karena bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Oke, selanjutnya, kalau kita bekerja di dapur, selalu gunakan pakaian dengan lengan panjang ya. Karena lengan panjang ini fungsinya adalah untuk melindungi diri kita dari percikan, tumpahan makanan, dan juga minyak panas. Nah, ketika kamu akan menggoreng makanan yang kamu bumbuin dengan cara direndam, misalnya nih ikan, kemudian ayam, tahu, tempe, jangan lupa ya, tiriskan lebih dulu, karena nanti kalau kamu langsung masukkan ke minyak panas, itu akan menimbulkan percikan, dan itu sangat berbahaya. Nah, ini dia. Tempatkan selalu pegangan panci atau alat pemasak lain di sebelah samping dan juga jauh dari sumber api supaya tidak menimbulkan potensi untuk tersenggol yang bisa menumpahkan isinya dan itu bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Eits, jangan sampai seperti ini ya, bahaya sekali kalau sampai alat-alat masak itu terjangkau oleh anak-anak. Pokoknya selalu tempatkan peralatan masak di tempat yang aman ya. Oh iya, ada yang pernah terkena luka bakar? Sakit kan ya? Nah, tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur mendapat luka bakar, kira-kira kita mesti ngapain ya? Jangan panik, ini nih caranya mengobati luka bakar. Simak ya. Begitu kamu terkena luka bakar, segera siram luka tersebut dengan air mengalir, kira-kira selama 10-20 menit. Jangan pernah memberikan es batu di atas luka tersebut, karena justru akan menyebabkan peradangan pada luka bakar. Perlu selalu diingat,
Jangan mengoleskan pasta gigi, putih telur, ataupun mentega di atas luka bakarmu, karena itu justru akan memperparah luka. Setelah lukamu, kamu aliri dengan air bersih, maka segera oleskan gel lidah buaya atau salep untuk luka bakar, supaya peradangan di kulitmu berkurang. Setelah itu, tutup lukamu dengan kasa steril. Kenapa? Supaya lukamu tidak terkontaminasi dengan debu maupun kotoran atau malah bakteri yang berbahaya. Gunakan selalu prinsip mengutamakan keselamatan kerja di atas segalanya, supaya kita bisa nyaman dalam bekerja. Sampai di sini, kalian paham kan bagaimana cara mencegah terjadinya luka bakar dan mengobati luka bakar? Terima kasih sudah belajar bersama Bu Nuri. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.